Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 berdiferensiasi yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Akmal, kemudian Yuda, Solindar, dan Aldo. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang kami pilih. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Yang pertama itu hasil pemetaan awal peserta didik. Pemetaan awal peserta didik merupakan langkah penting dalam merancang pembelajaran yang berpihak pada kebutuhan siswa. Kegiatan ini dilakukan melalui asesmen diagnostik yang bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik belajar peserta didik, khususnya pada aspek gaya belajar. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan pada kelas 4B, diperoleh data sebagai berikut. 13 siswa memiliki gaya belajar visual, 10 siswa memiliki gaya belajar auditori, 3 siswa memiliki gaya belajar kinestetik. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas peserta didik cenderung lebih mudah memahami materi melalui stimulus visual seperti gambar, video, dan ilustrasi. Siswa dengan gaya belajar visual biasanya memiliki kemampuan yang baik dalam mengingat informasi yang disajikan secara konkret dan menarik secara visual. Sementara itu, siswa dengan gaya belajar auditori lebih mengandalkan pendengaran dalam proses belajar. Mereka cenderung lebih mudah memahami materi melalui penjelasan lisan, diskusi, dan tanya jawab, serta kegiatan yang melibatkan komunikasi verbal seperti bercerita dan bernyanyi. Di sisi lain, terdapat siswa dengan gaya belajar kinestetik yang membutuhkan aktivitas fisik atau pengalaman langsung dalam memahami materi. Siswa dengan gaya ini biasanya lebih aktif, sulit duduk, diam dan dalam waktu lama, dan membutuhkan keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran melalui praktek dan eksperimen. Selanjutnya, permasalahan dalam pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan refleksi terhadap praktik pembelajaran di kelas, bahwa guru masih menggunakan pendekatan direct interaction atau pembelajaran secara langsung sebagai metode utama dalam menyampaikan materi. Pendekatan direct interaction ini kelebihannya dalam hal efisiensi penyampaian waktu. Namun dalam konteks kelas dengan karakteristik berbeda-beda, pendekatan ini memiliki sejumlah keterbatasan yang cukup signifikan. Nah, yang pertama, kekurangan dari direct interaction ini, satu, pembelajaran terpusat pada guru. Kemudian yang kedua, kurangnya variasi metode dan media. Yang ketiga, tidak mengakomodasikan gaya belajar. Kemudian menurunnya motivasi dan keterlibatan siswa. Kemudian kesenjangan hasil belajar. Dan yang terakhir, kurangnya pembelajaran bermakna. Nah, berikutnya prototipe media pembelajaran yang dikembangkan. Nah, sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan yang ada, dikembangkan sebuah prototipe media pembelajaran yang berupa flipbook interaktif berbasis digital. Nah, flipbook ini dirancang sebagai media pembelajaran yang tidak hanya menyajikan materi, tetapi juga memberikan pengalaman belajar yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan berbagai gaya belajar siswa. Selanjutnya, strategi pembelajaran berdiferensiasi berbasis learning style. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan dalam perencanaan ini berfokus pada perbedaan gaya belajar siswa, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Pendekatan ini bertujuan untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan cara belajar yang paling efektif masing-masing siswa. Bagi siswa dengan gaya belajar visual, menyajikan materi dalam bentuk gambar di flipbook yang lengkap yang membantu mereka memahami informasi lebih konkret. Sementara itu, bagi siswa dengan gaya belajar auditori, guru memberikan penggunaan video yang dilengkapi dengan narasi juga menjadi strategi yang efektif untuk membantu siswa auditori dalam memahami materi. Sedangkan dengan siswa dengan gaya belajar kinestetik, guru menyediakan kegiatan yang melibatkan aktivitas fisik seperti praktik langsung, simulasi, dan permainan edukatif. Melalui kegiatan ini, siswa dapat belajar sambil bergerak dan mengalami secara langsung konsep yang dipelajari.
Selain itu, guru juga menerapkan strategi multimodal dengan menggabungkan ketiga gaya belajar dalam satu rangkaian pembelajaran. Misalnya melalui kegiatan melihat video untuk gaya belajar visual, mendengarkan penjelasan guru untuk auditori, dan melakukan praktik langsung atau kinestetik, sehingga seluruh siswa tetap terfasilitasi. Dalam pelaksanaan, guru juga menerapkan pengelompokan fleksibel baik berdasarkan kesamaan gaya belajar maupun secara heterogen agar siswa dapat saling melengkapi dalam proses pembelajaran. Selain itu, diferensiasi juga dilakukan pada proses dan produk pembelajaran di mana siswa diberikan variasi secara cara belajar dan pilihan dalam menunjukkan hasil pemahaman mereka, seperti melalui presentasi, pembuatan poster, dan kegiatan praktik langsung. Dengan strategi ini, diharapkan pembelajaran menjadi lebih inklusif, aktif, dan mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa yang beragam.